Korea Selatan mewajibkan warga negaranya yang berjenis kelamin laki-laki untuk menjalani wajib militer. Korean Corner malam hari ini akan membahas bagaimana kebijakan wajib militer atau Wamil Negeri Ginseng bersama Profesor Yang Seung-hyun, Profesor Emeritus Hankook University of Foreign Studies. Halo, selamat malam. 안녕하세요. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 반갑습니다, 교수님. 예, 반갑습니다. Jadi Profesor Yang adalah salah satu tenaga pengajar juga yang berada di Universitas Gadjah Mada, sehingga memang sudah cukup baik berbahasa Indonesia. Kurang cukup. Kurang cukup. 교수님, malam hari ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya kebijakan wajib militer di Korea Selatan. Kenapa Korea Selatan mewajibkan warga negaranya, khususnya laki-laki, untuk mengikuti wajib militer? Apa yang diharapkan oleh pemerintah Korea Selatan dari wajib militer ini? Ya, Korea mengalami 35 tahun masa sengsara di bawah penjajahan Jepang. Setelah semenanjung Korea merdeka dan dibagi menjadi dua, Korea Utara dan Korea Selatan oleh keputusan sekutu pada tahun 1945, Korea Utara atas bantuan Uni Soviet dan RRC tiba-tiba memecahkan Perang Korea pada tahun 1950 dan berlangsung selama genap 3 tahun. Dalam keadaan seperti itu, Korea Selatan sangat membutuhkan kekuatan militernya sendiri yang didasarkan pada sistem kewajiban pertahanan yang diikuti oleh semua rakyat. Peraturan wajib militer untuk pertama kali ditetapkan pada tahun 1949 dan diperbaiki sebanyak 4 kali sampai tahun 1983. Situasi politik di semenanjung Korea, mungkin Anda sekalian sudah jelas ketahui, hingga saat ini masih tetap berada dalam sistem perang dingin dan menjadi satu-satunya wilayah di seluruh dunia yang masih terlibat dalam perang dingin. Selama lebih dari 70 tahun, kedua Korea masih saling bermusuhan dan berada dalam keadaan semi perang. Oke, meski kita tahu diwajibkan, tidak jarang warga Korea sendiri mencoba untuk menghindari kewajiban untuk menjalankan wajib militer dengan berbagai alasan kita tahu. Nah, mengapa untuk sebagian orang, bagi sebagian warga ketika mendapatkan surat panggilan dari pemerintah untuk mengikuti wajib militer ini direspons mungkin sebagai pressure, sebagai tekanan atau beban? Ya. Kewajiban militer merupakan salah satu bentuk kewajiban bagi semua rakyat Korea Selatan. Peraturan wajib militer yang berlaku saat ini ditetapkan pada tahun 1983. Berapa lama waktu tugasnya, sampai umur berapa mengikuti tugasnya. Siapa-siapa saja yang akan secara resmi ditiadakan kewajiban militernya dan sebagainya dicantumkan dalam peraturan tersebut. Apabila pemain olahraga memperoleh medali emas Olimpiade atau medali emas dalam event olahraga internasional lain yang sederajat dengan Olimpiade, baginya akan ditiadakan kewajiban militernya. Kita ambil contoh kasus BTS yang sudah lama hangat dibicarakan. Dengan alasan BTS sudah beberapa kali memperoleh hadiah
dan penghargaan bidang kesenian internasional yang sederajat dengan medali emas dalam Olimpiade. Masyarakat Korea mempertanyakan apakah BTS dibebaskan dari kewajiban militernya. Ditiadakannya wajib militer kepada para anggota BTS tentu cukup banyak mendukung pendapat umum yang positif, yaitu prestasi BTS bisa diperlakukan sama dengan prestasi para atlet yang memperoleh medali emas. Namun, lebih banyak pendapat umum yang berpendapat dan mempercayai bahwa kepentingan umum untuk segenap rakyat dan tanah air Korea seharusnya paling diutamakan, seperti pertahanan nasional, khususnya di masa krisis hubungan antar Korea di masa sekarang. Dengan pendapat umum seperti itu, akhirnya diputuskan bahwa semua anggota BTS harus mengikuti wajib militer. Keputusan yang telah dipertimbangkan cukup lama itu pada umumnya disambut hangat oleh masyarakat Korea. Namun tidak sedikit juga calon peserta wajib militer mencari-cari akal untuk menghindari kewajibannya. Ada seorang penyanyi pria yang sejak tahun 1997 sangat populer di Korea, secara tiba-tiba melarikan diri ke Amerika Serikat dan memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat pada tahun 2002. Setelah itu pria tersebut mengajukan visa kunjungan ke Korea karena dia ingin sekali masuk kembali ke Korea. Pada saat permohonan visanya ditolak oleh kantor perwakilan diplomatik Korea Selatan di Amerika Serikat, dia mengajukan kasus itu ke pengadilan di Korea. Usahanya tersebut telah 2 kali ditolak oleh pengadilan dengan alasan semua anggota militer dan rakyat umum Korea merasa sangat kecewa terhadap penyanyi pria itu. Di masa modern, untuk mengutamakan hak-hak pribadi saat ini, ada cukup banyak pemuda keturunan Korea dari 7,5 jiwa warga Korea di luar negeri mau pulang kembali ke negeri orang tuanya untuk menyelesaikan wajib militernya. Sebenarnya mereka sudah tidak perlu mengikuti tugas pertahanan di Korea Selatan karena sudah berhak untuk hidup di tempat tinggalnya saat ini tanpa gangguan apapun. Baik, mengapa di Korea Selatan sendiri wajib militer hanya diwajibkan untuk laki-laki? Karena perdebatan untuk mengiksertakan wanita atau perempuan dalam wajib militer sebagai bentuk kesetaraan warga negara juga sempat isunya beberapa kali muncul di Korea. Ya, benar. Semua rakyat Korea Selatan tetap diwajibkan untuk memikul bersama beban untuk pertahanan nasional, baik pria maupun wanita. Pembicaraan dalam urusan wajib militer untuk wanita berjalan sangat lambat dan memakan waktu yang panjang karena masyarakat Korea
berakar mendalam pada budaya Konfusianisme di sepanjang 500 tahun dinasti Joseon, yaitu dinasti yang terakhir dalam sejarah Korea. Budaya itu menitik beratkan tugas kaum laki-laki, khususnya dalam urusan pertahanan kerajaan. Wajib militer untuk wanita mulai hangat dibicarakan di kalangan DPR nasional sejak tahun 2001. Keberhasilan nyata di tahun-tahun awal itu mulai kelihatan. Pada tahun 2002, dalam satuan militer terdepan di daerah perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan, telah ditugaskan seorang perwira wanita. Sedangkan sebuah pesawat bom tercanggih diperintahkan untuk diterbangkan oleh seorang pilot wanita. Keikutsertaan wanita dalam urusan kewajiban pertahanan nasional semakin dibicarakan dengan luas. Baik, di Korea Selatan sendiri apakah wajib militer tidak menjadi penghambat untuk pendidikan dan juga finansial atau keuangan, Prof? Ya, tentu saja. Kalau mahasiswa ditugaskan selama kira-kira 4 semester tidak bisa belajar dalam kampus militer. Dan juga tetapi mereka sesudah tamat militer dari kampus militer, mereka sudah pulang kembali ke kampus, mereka lebih rajin belajar karena sudah mendekati waktu tamat belajarnya. Ya, jadi mereka lebih mudah memperoleh pekerjaan yang lebih bagus lagi. Dan gajinya kepada mereka yang sedang dinas militer ya cukup simbolis di masa saya sendiri. Tetapi sekarang ini prajurit paling rendah pun sudah digaji cukup besar kalau misalnya dari saya, dan mungkin sekitar separuh gaji kalau dibandingkan dengan gaji sesudah mereka mendapat pekerjaan tetap. Baik. Profesor dan keluarga, anak-anak sudah memenuhi kewajiban militer? Ya, tentu saja. 11 orang. 4 orang saudara sekandung, 2 anak, dan 5 sepupu, jumlahnya 11 orang. Semuanya sudah menyelesaikan dinas militer. Baik. Terakhir, Prof, singkat saja, respon generasi muda di Korea Selatan sendiri saat ini terhadap kewajiban untuk wamil atau wajib militer karena perkembangan zaman, kan pemikiran juga mungkin agak sedikit berbeda, menjadi kebijakan aturan yang wajib dijalankan tapi untuk generasi yang sekarang. Ya, karena perkembangan zaman dan pola pikir generasi sekarang yang berbeda dengan pola pikir generasi dulu, maka generasi muda sekarang memiliki responnya masing-masing yang mungkin berbeda satu sama lain terhadap wajib militer. Menurut saya, mereka yang merespon positif terhadap wajib militer itu masih lebih banyak bila dibandingkan dengan yang merespon secara negatif. Sebabnya, selain dari alasan situasi politik yang kurang aman di semenanjung Korea, pandangan masyarakat umum tetap mendukung kepentingan keamanan nasional. Baik.
Menarik sekali pembahasan mengenai wajib militer. Mudah-mudahan kita mungkin bisa berdiskusi lagi lain waktu karena waktunya sangat terbatas. Bonne interview 시간을 내주셔서 고맙습니다. 건강하시고 행복하세요. 많이 감사합니다. 교수님. 감사합니다. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Ya. Selamat malam. Ya. Itu tadi Korean Corner malam hari ini. Usai jeda CNN Indonesia Connected akan kembali bersama rekan saya Prasidya Puspa.